Sahabat sentuhan hati nurani. Lao Tse pernah berkata, "Jika kamu sabar dalam satu momen kemarahan, kamu akan terhindar dari 100 hari penyesalan." Kalimat ini sederhana, tapi di baliknya tersimpan kedalaman makna yang jarang kita renungkan. Bukankah hidup ini penuh dengan momen-momen yang menguji batas kesabaran kita? Kadang kita merasa dunia tidak berpihak, orang yang kita percaya justru melukai, harapan yang kita bangun pelan-pelan runtuh, atau rencana hidup yang kita susun matang-matang hancur dalam sekejap. Lao Tse juga berkata, "Dia yang menguasai dirinya lebih kuat daripada dia yang menaklukkan ribuan musuh." Menguasai diri bukan berarti menahan rasa sakit itu hilang begitu saja, tapi memberi hati waktu untuk bernafas. Sahabatku, pernah tidak kamu berkata pada diri sendiri, "Saya sudah ikhlas," tapi anehnya dada masih terasa sesak? Kalau iya, itu bukan berarti imanmu lemah, bukan berarti hatimu buruk. Mungkin saja kamu hanya melewati satu bagian penting dari prosesnya, yaitu sabar. Bayangkan ini, seorang ibu kehilangan anak yang ia cintai. Semua orang di sekelilingnya menasehati, "Ikhlaskan Bu, ini sudah takdir." Tapi bagaimana mungkin ia langsung ikhlas sementara bau tubuh anaknya masih tercium di kamar, sementara kursi makannya masih kosong setiap waktu? Atau seorang pria yang bertahun-tahun bekerja keras demi mimpi, lalu dalam semalam usahanya habis karena ulah orang yang ia percayai. Semua orang bilang, "Sudahlah, ikhlas saja." Tapi bagaimana bisa ketika setiap malam ia masih terbangun dengan perasaan marah, kecewa, dan hampa? Sahabatku, disinilah banyak dari kita keliru. Kita melompat langsung menuju ikhlas tanpa memberi ruang pada hati untuk berproses. Kita memaksa diri untuk menerima, padahal luka itu bahkan belum sempat kita sentuh. Dan yang terjadi adalah kita menyembunyikan rasa sakit, bukan menyembuhkannya. Pernah gak kalian mengalami ini? Punya janji sama seseorang, tapi tiba-tiba dibatalkan. Atau sudah berjuang mati-matian buat suatu proyek, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Atau yang paling sering, ada orang yang mengecewakan kamu, dan kamu cuma bisa bilang, "Ya udahlah, ikhlas aja." Tapi jujur ya, di dalam hati rasanya itu masih jengkel, kesel, dan sakit banget, seperti ada yang mengganjal. Mulut kita bilang ikhlas, tapi hati kita tidak sejalan. Kita seakan-akan membohongi diri sendiri. Nah, di video ini kita akan bahas satu hal yang sering kita lupakan, yaitu ikhlas tanpa sabar itu cuma tipuan. Kenapa begitu? Karena ikhlas itu perlu sabar, keduanya tidak bisa dipisahkan. Sabar dan ikhlas memang mirip jika dilihat sekilas, tapi keduanya punya peran yang berbeda. Sabar adalah kemampuan menahan diri, memberi waktu pada hati untuk tenang, tidak terburu-buru mengambil keputusan, dan tidak membiarkan emosi menjadi pengendali. Ikhlas adalah menerima sepenuhnya, tanpa sisa perlawanan batin, tanpa ada lagi tapi di hati. Kalau diibaratkan, sabar adalah tanah yang subur, ikhlas adalah bunga yang mekar di atasnya. Tanpa tanah yang subur, bunga tak akan pernah tumbuh. Begitu juga hati kita, tanpa kesabaran, ikhlas hanya akan menjadi kata-kata indah yang kosong. Bayangkan juga sebuah benih. Kamu ingin ia menjadi pohon rindang, tapi kamu menanamnya di tanah keras, kering, penuh batu. Kamu siram sekali, lalu berharap besok ia langsung berbuah. Itu mustahil, bukan? Benih itu butuh tanah yang subur, tanah yang diolah dengan kesabaran. Dan ketika tanahnya siap, benih akan bertumbuh sendiri tanpa kamu paksa. Begitulah sabar terhadap ikhlas. Sabar mempersiapkan hati, dan ikhlas akan lahir sebagai hasilnya. Sahabat sentuhan hati nurani, seringkali kita ingin melompat ke penerimaan akhir karena kita takut merasakan sakitnya sebuah proses. Kita itu takut berlama-lama dengan luka.
Padahal luka yang diabaikan itu akan membusuk, sedangkan luka yang dihadapi dengan sabar itu akan perlahan sembuh, dan dari sanalah ikhlas akan tumbuh. Lao Tse pernah berkata, "Alam tidak terburu-buru, namun semuanya tercapai." Kalimat ini terdengar sederhana, tapi begitu dalam maknanya jika kita mau duduk sejenak dan memikirkannya. Lihatlah alam, matahari terbit tanpa tergesa, bunga mekar tanpa paksaan, hujan turun pun pada waktunya, dan sungai mengalir mengikuti jalannya. Tidak ada yang memaksa, tapi segalanya berjalan. Lebih paham ya kita tentang tidak ada yang memaksa, tapi segalanya berjalan. Begitu juga hati kita, sahabatku. Kadang kita memaksa diri ini untuk sembuh dari luka, memaksa diri untuk ikhlas, memaksa diri untuk melupakan, padahal hati kita ini butuh waktu, seperti alam yang punya musimnya sendiri. Ketika kita sabar, kita memberi hati ruang untuk beradaptasi. Kita tidak memaksa ia melompat langsung ke penerimaan, tapi membiarkannya berjalan setahap demi setahap. Bagi Lao Tse, hidup ini adalah keseimbangan. Ada siang, ada malam, ada pasang, ada surut, ada bahagia, ada duka. Penderitaan bukan kesalahan dalam hidup. Ia justru bagian yang membuat hidup ini utuh. Bayangkan, jika hidup hanya berisi kebahagiaan tanpa ujian, kita akan kehilangan rasa syukur, bahkan kehilangan kedalaman. Justru karena ada luka, kita bisa benar-benar menghargai sembuhnya. Karena ada kehilangan, kita mengerti betapa berharganya kebersamaan. Sahabatku, Lao Tse mengajarkan bahwa penderitaan itu seperti musim dingin. Tidak ada musim dingin yang datang selamanya, tapi ia punya peran penting, yaitu membuat akar pohon semakin kuat, membuat kita menyiapkan diri menyambut musim semi. Dan musim semi itulah saat di mana hati kita benar-benar mengerti makna ikhlas, setelah kita sabar melewati dinginnya rasa sakit. Dalam perenungan yang lebih dalam, sabar sesungguhnya mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kita bukan penguasa segalanya. Kita bisa berusaha sebaik mungkin, merencanakan serapi mungkin, mencintai sedalam mungkin, tapi hasil akhirnya bukan di tangan kita. Sabar adalah pengakuan tulus bahwa kita punya keterbatasan. Ikhlas di sisi lain adalah penyerahan penuh. Bukan penyerahan yang putus asa, tapi penyerahan yang sadar. Kita menyerahkan hasilnya kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Dia lebih tahu apa yang terbaik. Ketika kita ikhlas, kita tidak lagi menawar, "Tuhan, kenapa tidak begini saja?" Kita berhenti menggenggam terlalu erat dan mulai membiarkan. Sahabat sentuhan hati nurani, sadarilah, hidup ini sementara. Kita hanyalah tamu yang singgah sebentar di dunia. Semua yang kita miliki, seperti harta, jabatan, bahkan orang-orang yang kita cintai itu, semua hanyalah titipan. Dan setiap kejadian, entah itu manis atau pahit, adalah undangan kepada kita untuk kembali mengingatnya. Ujian yang datang bukan semata-mata untuk menyakiti kita, tapi untuk mengarahkan hati kita pulang. Kadang Tuhan mengajarkan sabar lewat kehilangan, supaya kita mengerti bahwa rasa aman bukan berasal dari apa yang kita genggam, tapi dari siapa yang menggenggam kita. Kadang Tuhan mengajarkan ikhlas lewat doa yang tak terkabul, supaya kita mengerti bahwa tidak semua yang kita minta adalah yang terbaik untuk kita. Dan dalam perjalanan ini, sabar dan ikhlas bukanlah dua hal terpisah. Keduanya saling melengkapi. Sabar adalah langkah yang menuntun kita ke pintu ikhlas. Ikhlas adalah pintu yang membawa kita ke kedamaian hati. Sahabatku, mungkin saat ini kamu sedang berada di musim dingin hidupmu. Mungkin kamu merasa hatimu membeku oleh rasa sakit, kecewa, atau kehilangan. Tapi ingatlah, musim ini bukan akhir. Ia hanya bagian dari perjalanan. Jangan terburu-buru memaksa hati untuk ikhlas. Berikan ia waktu, seperti alam yang tak pernah terburu-buru, namun selalu mencapai tujuannya. Karena pada akhirnya, sabar itu menuntun kita untuk mengakui, "Tuhan,
"Aku ini bukan siapa-siapa tanpamu." Dan ikhlas membuat kita berkata, "Tuhan, apapun yang Engkau beri atau ambil dariku, aku percaya itu yang terbaik." Disitulah letak kedamaian yang sejati. Bukan karena semua berjalan sesuai keinginan kita, tapi karena hati kita sudah seirama dengan kehendak-Nya. Sahabat sentuhan hati nurani. Sabar dan ikhlas bukan hanya teori indah, tapi keterampilan hidup yang perlu dilatih setiap hari. Kalau kita hanya mendengarnya sekali, lalu berharap bisa langsung menguasainya, itu seperti berharap bisa berenang hanya dengan menonton video tutorial. Kita harus masuk ke airnya, merasakan dinginnya, belajar mengapung, dan perlahan menggerakkan tangan dan kaki. Bagaimana cara kita melatih sabar dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa langkah sederhana, tapi kalau dilakukan dengan konsisten, hatimu akan terasa lebih lapang. Pertama, sadari dan terima emosi yang muncul tanpa menghakimi. Kalau kamu marah, kecewa atau sedih, izinkan perasaan itu ada. Jangan buru-buru menutupinya dengan senyum palsu. Sadarilah bahwa emosi itu bukan musuh, tapi pesan dari hati yang perlu kita dengar. Kedua, ambil jeda sebelum bereaksi. Saat ada sesuatu yang menyakitkan, jangan langsung membalas, memutuskan, atau bertindak. Berikan waktu pada dirimu untuk meredakan gelombang emosi. Dalam jeda itulah kesabaran tumbuh, dan dari kesabaran itu ikhlas mulai mendapat tempat. Ketiga, latih rasa syukur di hal-hal kecil. Terkadang kita terlalu fokus pada apa yang hilang, sampai lupa bahwa ada begitu banyak hal yang masih kita miliki. Mulailah dari yang sederhana. Udara pagi yang segar, secangkir teh hangat, atau senyum orang asing di jalan. Syukur adalah pintu yang membuat hati kita lebih mudah menerima. Keempat, doa dan perenungan diri secara konsisten. Bukan hanya saat sedang susah, tapi juga saat hidup terasa baik-baik saja. Karena doa bukan sekedar permintaan, tapi penghubung antara hati kita dan Tuhan. Dalam doa, kita mengakui kelemahan kita, dan disitulah kekuatan sejati lahir. Sahabatku, semua langkah ini bukan proses instan. Kadang kamu akan merasa sudah sabar, lalu tiba-tiba marah lagi. Kadang kamu merasa sudah ikhlas, tapi hatimu kembali berat. Itu wajar. Ini bukan tentang langsung berhasil, tapi tentang terus memilih untuk kembali ke jalannya. Dan di akhir perjalanan ini, mari kita kembali mengingat inti dari semuanya. Tanpa sabar, ikhlas hanyalah kata yang indah di bibir, tapi hampa di hati. Sabar itu proses menyiapkan lahan hati, membersihkan batu dan durinya, agar bunga ikhlas bisa mekar tanpa terhalang. Sahabat sentuhan hati nurani, mungkin saat ini kamu sedang memohon pada Tuhan untuk diberi kekuatan. Mungkin kamu berharap luka ini cepat sembuh, atau beban ini cepat selesai. Ingatlah, Tuhan tidak hanya memberi jawaban lewat hasil, tapi juga lewat proses. Proses itulah yang membentuk hatimu menjadi lebih bijak, lebih kuat, dan lebih siap menerima apapun yang akan datang. Jadi, belajarlah sabar dan biarkan ikhlas datang dengan sendirinya. Karena ketika kamu sudah berjalan di jalur ini, kedamaian bukan lagi hal yang harus dikejar, tapi akan datang menghampiri, perlahan namun pasti. Sahabatku, sebelum kita akhiri perbincangan ini, simpanlah video ini. Tonton kembali saat malam tiba dan pikiranmu sedang gelisah, atau di pagi hari sambil menikmati udara yang sejuk. Bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi, supaya mereka juga merasakan kedamaian yang kamu temukan. Dan mari kita tumbuh bersama menuju kesadaran yang lebih tinggi. Karena hidup ini singkat, tapi hati yang lapang akan membuatnya terasa indah.
Sampai jumpa di video selanjutnya ya sahabatku. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.